Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Boleh sekali lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergema? Oke. Gimana rekan-rekan perasaan hari ini? Gimana? Hah? Baik. Perasaan baik, senang, perasaan. Oke. Selamat kepada rekan-rekan SPK tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 ya? Berapa? Tanggal 4. Oke, terima kasih kepada Pak Te yang sudah memberikan waktunya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yofi Wiansa. Saya perwakilan dari TSK SPSI PT PUIN Indonesia dari bidang organisasi kaderisasi yang akan sedikit menyampaikan, karena waktunya cuma 30 menit ya, menyampaikan apa sih itu Serikat Pekerja, apa sih itu SPSI, apa TSK SPSI itu ya. Saya mau tanya di sini, rekan-rekan di sini ada yang pernah pengalaman kerja belum sebelumnya? Udah tahu nggak Serikat Pekerja seperti apa? Tahu? Data di mana dulu? Ada TSK-nya ya? Dulu ya? Nah, di sini juga TSK. Setiap pabrik itu ketika tidak ada Serikat Pekerja, apa yang terjadi? Semuanya satu bisa jadi. Terus yang kedua, apa? Ada yang tahu? Oke, siap. Nah, Serikat Pekerja adalah wadah untuk para pekerja ketika ingin mengaspirasikan pendapat atau saran, terus apa yang mereka rasakan. Nah, itu wadahnya adalah TSK SPSI. Kalau di sini ada dalam Serikat Pekerja. Nah, rekan-rekan bebas memilih kemana saja, tapi ada tata cara memilih. Satu, apa? Tracking atau tracing dia ke belakang seperti apa, produk apa yang sudah dia dapat, terus kesejahteraan apa yang sudah dia lakukan kepada anggota ataupun kepada karyawan khususnya. Nah, okay. TSK SPSI PT PUIN Indonesia atau PUK TSK SPSI PT PUIN Indonesia dideklarasikan pada tanggal 5 Juni 2015. Udah berapa tahun coba? 10 tahun, lama juga ya, 10 tahun ya. Oke. Nah, semangat belum? Jangan ada yang main-main HP ya, oke? Supaya apa? Ketika memilih kita tahu apa yang sudah dijelaskan, seenggaknya minimal tidak salah memilih Serikat Pekerja. Oke? Siap? Nah, organisasi yang diikuti oleh TSK SPSI salah satunya ILO, terus dan gajimu.com. Oke, seperti itu. Ini susunan organigram atau organisasi kita ya, dari ketua sampai ke kepala bidang. Dan salah satunya dua ini ya, dua orang ini adalah salah satu pimpinan dari saya juga ya. Perkenalkan, yang pakai jaket TSK SPSI itu adalah Pak Iqbal. Kebetulan kepala bidang di saya yang sebelah ini adalah Bapak Dasep, yaitu dari bidang kesejahteraan. Nah, banyak di sini atau banyak orang-orang berpikir tentang Serikat Pekerja itu apa? Demo, ngajian demo. Terus apalagi sekarang akan ada aja buruh kenaikan UMK. Saya mau tanya kepada rekan-rekan, ketika UMK itu apakah langsung diberikan pemerintah cuma-cuma? Tidak kan? Harus apa? Ada salah satu perjuangan, yaitu adalah kita yang memperjuangkan. Ya, Serikat Pekerja yang memperjuangkan. Seperti tahun berapa? Mulai dari 2020 yang PP 78 dirubah menjadi Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah itu merugikan kita? Ya, salah satunya apa? Hah? Apa? Gimana? Salah satunya apa? Tentang UMK. Ya. Kemarin kan ketika pameran biru long march atau jalan kaki ke Bandung. Itu untuk siapa? Rekan-rekan. Ketika rekan-rekan di Serikat, gimana? Merasakan tidak? Merasakan. Makanya rubah mindset itu. Ketika tidak ada kami, rekan-rekan, betul ya? Kita
lihat ke pabrik sebelah, inisial pabrik Aurora. Ketika tidak ada sistem, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Makanya rekan-rekan, 3 bulan pertama minimal absen paling bagus ya. Karena tahu pernah saya absen minimal ada berapa poin? 80. Ketika kita SKD sakit pakai keterangan dokter, apa kamu apa poin? Tapi ketika izin berapa? 10. Ketika apa berapa poin? 25. Betul. Berarti ketika ada apa satu di bulan tersebut, otomatis secara sistem tidak akan lolos. Dan alhamdulillah kemarin berkat rekan-rekan saya ini, yang 6 orang itu 4 orang kesana. Karena 2 orang memang dari sistem dia tidak bisa ditolong. Tapi ketika rekan-rekan tidak berserikat, bagaimana? Mengadukan ke siapa? Hah? Tidak bisa. Apakah kemudian masih? Cuma 1 bulan kerja di situ. Sedangkan rekan-rekan jauh-jauh hari, apa namanya? Antri di kantor pos dari subuh bahkan jam 4 sebelum subuh sudah antri, ya. Cuma kita dapat 1 bulan. Nah, kalau saya ingatkan sekali lagi kepada rekan-rekan untuk tetap ketika kita bisa bekerja datang di sini, karena kita difasilitasi IGD ya, IGD di sini ketika sakit silakan izin kepada pengawas. Dan di sini ada aturannya. Oke. Di TSKSPSI banyak bidang ya. Pertama, saya baca tuh bidang organisasi bisa itu ya. Terus bidang pendidikan, bidang olahraga, bidang kesejahteraan, kerohanian, Kominfo, HI, seni dan bakat, dan lembaga. Ada lembaga K3, lembaga pemberdayaan perempuan, lembaga komunikasi informasi, terus komunitas, KIP, lebih bareng. Oh kenapa sih komunitasnya? Jadi tahu nggak dibentuknya komunitas apa tujuannya? Karena kita melihat banyak potensi-potensi atau karyawan-karyawan itu pertama dari bola, terus dulu waktu zaman PEP banyak komunitas kita menuangkan wadah karena serikat pekerja kita tidak hanya untuk UMK saja atau hak normatif karena normatif sudah terjelas terpampang di sini sudah ada. Terus kalau untuk hak UMK itu sudah kewajiban kita settle, makanya kita ada disebut sama orang ekstrakurikulernya. Oh iya betul, lewat ya. Ampun apa? Oke, rekan-rekan tahu nggak? Setiap pekerja itu mandiri. Ada disebutnya COS, yang disebutnya itu check out system, atau kita biasa disebut iuran per bulan yang langsung terpotong oleh payroll. Ya, COS itu saya yakin kita yang paling murah ya, 10.000 flat. Ngerti nggak flat? Ketika UMK naik, kita tidak akan ada kenaikan karena kita bukan persentase atau persen ya dari upah pokok. Nah, iuran yang 100% itu kita bagi-bagi. Yang pertama 50% untuk apa? PUK yang ada di perusahaan PT Puyen. 25% untuk apa? Untuk jenjang PC ya, pimpinan cabang Kabupaten Cianjur. Terus ada 15% untuk apa? PD, pimpinan daerah, dan 10% untuk PP. Nah, perjuangan dalam buku PKB kurang lebih seperti ini. SUT sebesar 5.500 per hari kali 25 hari kerja, karena itu udah rumusnya 25 nggak bisa 30 ya, karena kita ada liburnya. Oke, saya mau bertanya kepada kalian, apakah ada di undang-undang tentang transport? Tidak ada. Makanya PKB ini harus lebih baik dari undang-undang. Oke, sepakat ya? Berarti ini lebih baik dari undang-undang. Insentif keadilan minimal golongan 1 25.000, beberapa golongan ada di sini, staf itu beda lagi, dan jabatan ada beda lagi. Oke, tunjangan berkala minimal 4.000 per hari per bulan. Uang SIP 4.000 per hari. THR 2 tahun ke atas 3.139. Ini disebutnya persentase ya kalau nggak salah, karena tergantung dari UMK kita. Ya, bentar lagi akan ada tahun depan ya, sekitar Maret kalau nggak salah. THR 3 tahun ke atas itu ada persentasenya. Itu berkat perjuangan dari PKB, karena di undang-undang tidak tertera persentase itu. Ketika 2 tahun ke atas beda, 3 tahun ke atas atau 5 tahun ke atas itu berbeda-beda. Dan saya mohon doanya kita tetap ada di buku PKB
Oke? Dan kebetulan kabin dari kerohanian itu Ustaz Yasin itu salah satu pengurus DKM di PT Puyen ini. Ekspresi bersama pernah lihat nggak di ini sosmednya? Ketika kita bisa mendatangkan Habib Syekh dengan lumayan nilai dari puluhan ribu karyawan hanya ratusan yang datang, alhamdulillah. Ya. Tapi dari mana? Dari iuran CPNS kita yang 10.000 itu. Karena kita ingin memberikan pelayanan terbaik untuk rekan-rekan anggota. Tapi ketika sudah ada Habib Syekh. Halo semuanya. Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Oke, perkenalkan semuanya. Nama saya Suci Elvia Suryana. Saya perwakilan dari LP3 atau yang sering singkatannya dari Lembaga Pemberdayaan Pekerja Perempuan. Dan ini rekan saya. Halo semuanya, saya Sinta, sama saya perwakilan dari LP3 juga. Sebelumnya ada yang pernah dengar belum LP3? Belum? Oke, bagus. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai LP3 atau Lembaga Pemberdayaan Pekerja Perempuan. LP3 itu apa sih, Bu Suci? Oke, kami di sini adalah lembaga yang seluruhnya pengurus perempuan ini berkenaan langsung dengan perempuan. Jadi kami lembaga yang bukan mengatur ya, kayak apa sih, memberikan wadah untuk perempuan di mana apa yang ada di diri perempuan ini gak ada di diri laki-laki. Seperti apa coba? Seperti menstruasi ya, benar gak sih? Ada di diri perempuan. Biar lebih atraktif ya, biar gak pada ngantuk. Gimana kalau misalkan saya nyamperin ke teman-teman? Nah, nanti teman-temannya yang jawab ya. Oke, lebih singkatnya gini, LP3 merupakan seluruh pengurus ekspresi yang perempuannya itu merupakan LP3, di mana kita berfokus pada kesejahteraan pekerja perempuan. Nah, bukan hanya untuk perempuan saja, untuk KAA yang 4 orang. Di sini ada pasangannya nggak yang kerja di sini? Ada ya? Nah, ada. Nah, AA juga perlu tahu ya, apa aja sih program LP3. Siapa tahu nanti AA tuh bisa ketika pasangannya mengalami kendala mengenai hak-hak perempuannya, AA bisa tahu, oh nanti bisa nih dibantu sama LP3 ya. Oke, sebelumnya kita ingin tanya ke teteh di sini. Siapa ya yang kelihatannya ngantuk nih? Siapa ya? Udah mulai ngantuk nih, mau ya soalnya ya. Yang belakang kayaknya pasti. Yang belakang ya, boleh. Kita ke belakang ke Suci. Oke, siapa ya? Nah, ini dia, seperti ini aja kali ya. Dengan tegas siapa namanya? Berdiri teh. Apa? Boleh suruh berdiri biar kelihatan. Berdiri teh, biar kelihatan cantiknya. Iya, aduh paling cantik ini. Iya, aduh. Siapa namanya tadi disebutkan lagi teh? Bukan namanya. Teh Rani ya. Teh Rani, aku mau tanya nih, apa aja yang ada di siklus perempuan tapi laki-laki nggak ada nih Teh? Selain menstruasi ya yang udah tadi aku bilang, apalagi nih Teh? Bantu teman-temannya, boleh bantu. Boleh nih, ada yang mau bantu nggak? Hamil. Iya, hamil. Melahirkan. Terus apa lagi Teh? Ada lagi nggak? Menyusui. Bener nggak? Benar. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Apalagi nih yang ada di diri perempuan tapi laki-laki nggak ada nih? Apa? Ayo apa? Budian. Budian. Oh ya. Oke, tadi apa aja menstruasi ya tadi? Menstruasi. Kepada karyawan yang baru saja melahirkan nih teman-teman. Nah, home visit atau kunjungan adalah bahasa Bali nama ya. Kunjungan. Nah, biasanya kita melakukan kunjungan ke anggota kita yang baru saja melahirkan. Jadi kita biasanya memberikan sedikit bingkisan untuk apresiasi nih anggota kita yang baru saja melahirkan, karena melahirkan itu tidak bisa dibayar dan diubaran pakai apa-apa ya, benar ya? Perjuangan seorang ibu melahirkan gitu ya. Nah, atau sedikit mengobati lah. Terus ada juga nih untuk program ibu menyusui, kita biasanya melakukan monitoring ruang laktasi. Jadi untuk ibu-ibu nanti yang ada yang lagi menyusui nggak sih? Nggak ada ya? Oh udah, ini anaknya udah pada gede. Oh, okay. Atau ada yang hamil sih, ada yang hamil nggak? Nggak ada. Nggak ya? Ya. Nanti calon ibu-ibu yang bakal hamil nanti. Iya, calon-calonnya nanti ketemu kita di posyandu ya, ibu ya. ya. Oke. Maaf ya,
Ketika rekan ada yang lebih tahu, silahkan tadi lihat di sosmed atau datang ke rekan kita yang ada di sebelah kantor OCBC, tahu nggak? Oke. So, kenapa sih harus pilih TSK-SPSI? Ya, salah satunya adalah hanya satu-satunya kita yang tertera di PKB Perundingan. Yang kedua, atas kepastian sudah jelas ada di lingkungan BTUIN Indonesia. Yang ketiga, yang paling penting, iuran paling murah yaitu Rp10.000 flat. Oke. Nah, lagi ya. Oke. Boleh semuanya ini kepakat kanan kiri sambil berdiri boleh? Saya izin sambil berdiri, oke? Ketika saya bilang TSK, rekan-rekan bilang satu. Ketika saya bilang TSK solid, TSK kuat. Saya bilang TSK spesies satu solid kuat. Oke? Paham? Tes dulu ya. TSK? 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 TSK spesies? Yang semangat dong. Tangannya dikopak kepada kapitalis yang menindas tombol dulu. Oke? Siap? TSK! Terima kasih saya Abdul Aksa. Saya ucapkan terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.